Kecepatan H-nya kedalaman, D-nya diameter butir ya. Ini maksudnya untuk pembilas ya. Tapi kalau untuk intake eh, biasanya kita untuk tidak didesain untuk butiran, tapi untuk air ya. Dalam kondisi biasa, rumus ini dapat disederhanakan jadi V sama dengan 10 kali D pangkat setengah dengan kecepatan masuk 1 sampai 2 meter per sekon yang merupakan besaran perencanaan normal. Dapat diharapkan bahwa butir-butir berdiameter 0,01 sampai 0,04 meter dapat masuk pasir ya. Kemudian berikutnya ini debit ya. Q sama dengan mu kali B kali A kali akar 2GZ. Ini Q-nya tuh debit yang masuk pintu intake, mu-nya koefisien debit nih biasanya diambil 0,8. B itu lebar bukaan ya dalam meter, A juga tingginya, G gravitasi, dan Z itu hilang energi ya. Nah, ini gambarnya. Gambarnya kita lihat di sini dari eh, KP02 ya. Ini kita lihat tinggi bukaannya, kemudian ke arah tegak lurus gambar itu lebar bukaannya ya. Kemudian ini nanti ada eh, P yang kayak gini ya. Ini P ya. Yang ini P ya. Kemudian ini D ya. 0,15 ini dijeglukin gitu ya. Kemudian ini ada P-nya, ini alirannya ke sana, ini buka-buka pintunya. Kemudian ini kita lihat dari denah ya. Denah ini intake masuk ke saluran primer, yang tadi maksudnya pembilas itu yang ke sini. Ya, yang ke sini. Jadi dibilas di apa namanya? Ditahan di sini ada underslice di ini ya, pembilas bawah ya. Nah, itu nanti ditahan supaya nanti bisa dikuras ya. Itu biasanya untuk batu-batu yang besar. Bila pintu pengambilan dipasangi pintu radial, nah ini kalau pintu radial beda lagi ya. Beda lagi itu untuk yang elevasinya bisa diatur, biasanya pakai teknologi informasi itu ya, ada sistem eh, apa namanya rumah kontrolnya. Jika ujung pintu bawah tenggelam 20 cm di bawah muka air hulu dan kehilangan energi sekitar 10 cm. Untuk yang tidak tenggelam dapat dipakai rumus-rumus dan grafik-grafik yang diberikan pada, nah ini maksudnya subbab 44 yang dari KP02 ya. Elevasi mercubendung direncana 0,1 di atas elevasi pengambilan yang dibutuhkan untuk mencegah kehilangan air pada bendung akibat gelombang. Makanya relate ada dikurangi 0,1. Elevasi ambang bangunan pengambilan ditentukan dari tinggi dasar sungai. Ambang direncana ambang direncana di atas dasar dengan ketentuan 0,5 meter jika sungai hanya mengangkut lanau 1 meter, jika pasir dan kerikil, dan 1,5 meter jika ada batu bongkahan. Harga-harga itu hanya dipakai untuk pengambilan yang digabung dengan pembilas terbuka. Jika direncana pembilas bawah, maka kriteria ini tergantung pada ukuran dari pembilas bawahnya. Dalam hal ini umumnya ambang pengambilan direncanakan ya. Nah, P-nya 0 sampai 20 cm di atas ujung penutup saluran pembilas bawah yang tadi ini ya. Nah, ini nih. Ya. Nah, ini intake itu kadang-kadang bisa lebih dari satu ya. Maka ini bisa diambil gambarnya kurang lebih seperti ini pengambilannya ya, kiri dan kanan ya. Ini kalau pengambilannya lebih dari satu ya. Yes. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada ketinggian minimum untuk bangunan intake yang tadi ya. Ini kan yang tadi sudah dijelaskan. Ini kalau ada batu bongkah, biasanya dianjurkan untuk memakai pembilas bawah dalam denah pembilas. Pembilas bawah tidak akan dipakai bila sungai mengangkut batu besar, kemudian debit sungai pada umumnya taruh kecil untuk menggunakan pembilas bawah. Lantai pembilas bawah diambil sama dengan tinggi rata-rata dasar sungai. Tinggi minimum bendung ditentukan bersama-sama dengan bukaan pintu pengambilan. Nanti dilihat pada gambar nih ya. Jadi kita lihat ini potongan memanjang sungai. Ini saya tunjukkan denahnya ya.
Ini potongan memanjang ya, memanjang sungai. Jadi kalau kita lihat ini sebentar, ini tuh kan eh, pembendungannya ya. Ini di atas dan ini di hilir ya. Ini di atas ya, A sampai Q itu tadi. Oh, ini intake bebas ya. Ini tidak ada pengambilan. Ini eh, di sininya daerah irigasi ya. Intake langsung daerah irigasi dan ini daerah irigasinya di sebelah sini. Ya, agak jauh. Dan ini ya ini kan dipotong bendung nih. Nah, ini ya, ini yang ke sana kan bendung. Ini dipotong, ini sungainya ya. Kemudian ini bangunan pelengkap ya yang mau masuk ke irigasi ya. Kemudian ini kalau pembilas tuh masuk lagi ke sungai ya dari situ. Nah, ini yang panjang ini kantong lumpur ya. Biasanya kalau ada lumpur itu harus disilengkapi dengan kantong lumpur, kemudian dikembalikan lagi ke sungai. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Ini di sini contohnya di Kaliwadas ya. Kita baca di sini. Bendung Kaliwadas merupakan bendung tetap yang membentang di Kali Genteng, Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Bendung ini dibangun dengan maksud untuk meninggikan elevasi muka air ya sehingga bisa masuk ke daerah irigasi ya Kaliwadas. Data debit sungai yang dipakai untuk analisis adalah debit Sungai Kaligenteng dengan periode 2004 sampai 2023 yang didapatkan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana ya di Pemali Comal. Nah, ini data sungainya. Ini untuk contoh yang ini ya. Ini kita lihat panjang sungai 109 kilometer, kemudian luas dasnya 814 kilometer kuadrat ya. Kemudian data lainnya ini diambil ya di sini tuh diambilnya Q20 ya. Langsung aja Q dengan periode ulang 20 tahun itu 250,7 meter kubik per sekon. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam perencanaan irigasi ya itu kita juga harus memahami bendungnya ya. Nah, untuk melihat mendesain tinggi pembendungan, kita juga harus melihat elevasi sawah tertinggi ya. Di sini elevasi sawah tertinggi, misalnya ini ya, elevasinya, kemudian kedalaman air di sawah diambil 15 cm ya. Kemudian ini beberapa kehilangan energi dijumlahkan ya, sehingga di sini didapat rencana elevasinya di plus 31,3. Ya, elevasi mercu berdasarkan hasil di atas kita dapat menghitung tinggi mercu sehingga didapat hasil elevasi mercu bendung 31,3, kemudian elevasi dasar sungainya plus 22, maka tinggi mercunya 31 ya, 31 dikurangi 22 jadi 9,3 meter tinggi pembendungannya. Karena elevasi hulu dinaikkan 2 meter untuk kebutuhan tinggi pintu pembilas, maka tinggi mercunya dikurangi juga 2, jadi 7,3 meter. Nah, kemudian eh, tinggi air di atas mercu ini untuk melihat eh, kemampuan di intake-nya ya. Tinggi air di atas mercu ini perhitungannya seperti ini ya, debit, kemudian ini tadi Q-nya. P-nya 7,3, Q20-nya tadi ya, kemudian jari-jarinya 1 meter. Kemudian ini pakai coba-coba ya, pakai coba-coba untuk menghitung tinggi H1-nya berapa di atas mercu ya. Kemudian begitu dicek yang pertama itu ini sebenarnya udah berapa kali coba ya. Ini saya cuma shoot aja yang langsung dapatnya. Jadi didapat H1-nya adalah 1,388 meter. Tinggi di atas mercunya segini. Maka elevasi tinggi energi hulu ya, itu elevasi mercu tambah H1, jadi 32,688 meter. Kemudian ini dari lebar efektif bendungnya, nanti dicari eh, kecepatan ya, kecepatannya.
2,47 meter per sekon, ya. Kemudian HA-nya ya, itu 0,31 meter, ya. Kemudian kedalamannya Y-nya kan itu 0,7 kali H1, itu 0,9716 meter. Maka elevasi muka air banjir di atas mercu ya, itu elevasi mercu ditambah Y, ya, itu 32,272 meter. Jadi memang kondisi banjir juga direncanakan. Nah, ini kita lihat gambarnya, ya. Di sini yang di atas mercu ini 32,688 tadi ya yang udah dihitung, ini 31,3, ini tinggi pembendungannya, ini dasar sungainya. Kemudian ini yang di hilir tidak kita bahas di sini karena kita mau membahas intake ya. Kita akan membahas intake. Nah, ini bangunan pengambilan ya. Gimana cara menghitungnya? Ini eh, ada dua di sini di contoh di Kaliwadas ini. Intake kanan dan intake kiri. Tapi intake kiri sama mereka tidak bisa kalau diambil intake dua jadi dipakai gorong-gorong ya. Tapi kita di sini nanti untuk latihan ambil saja satu intake ya. Nah, ini QN ya. QN tadi kan QN nanti kita cari ya luasnya di sini adalah 5.709 hektar. Kemudian ini kebutuhan air ya, pengambilan. Kemudian ya, kemudian ini 1,2 tadi yang 120% itu. Nah, di sini NFR-nya kan 1,2 milimeter per hari ya, dia ambilnya ya, milimeter per hari ya satuannya. Jadi nanti untuk di exercise yang kita pakai data DI Tababu ya, waktu itu yang pernah dihitung NFR-nya ya. Nanti kita gunakan NFR yang itu, kemudian luasnya juga kan ada di situ ya. Nah, ini didapat QN-nya dalam liter per detik itu 12.647, dalam meter kubik per detik itu 12,648 meter kubik per sekon. Nah, sehingga di sini di rencana pintu intake ya akan ada QN sama dengan mu kali B kali A akar 2GZ ya. Nah, ini ambil aja nanti mu-nya juga sama 0,8, kemudian B-nya lebar pintu, bukaan pintu, G ya. Kemudian kehilangan energi Z ya. Nanti dalam exercise bisa diambil 15 cm aja. Nah, kemudian ini tadi ya, kedalaman air di depan pintu, tinggi mercunya 7,3 meter. Nah, tadi yang dikurangi 0,1 itu ya. Nah, itu kan yang tadi diambil 0,1, yang ada gelombang tadi ya, jadi 7,2. Kemudian tinggi dasar pintu di atas lantai 11 ya. Nah, ini berdasarkan KP 02, perencanaan irigasi, elevasi ambang direncanakan di atas dasar berdasarkan angkutan material sungai. Untuk sungai yang direncanakan mengangkut pasir dan kerikil, maka P-nya diambil 1 meter. Namun karena untuk kemudahan pengangkat pintu, maka P direncanakan yaitu 4 meter dari dasar sungai. Ya, tinggi bukan pintu, ya, ini A kan, sama dengan H dikurangi P, dikurangi Z ditambah T ya, tadi T yang 0,1, ini diambilnya 20 cm ya, 20 cm. Nanti kalau yang di exercise ambil 15 cm saja. Yang kecil itu kayaknya hilang energinya karena lebih kecil daerah irigasinya ya. 7,2 dikurangi 4, dapatnya A-nya 3,1 meter. Kemudian eh, ini lebar bukaan pintu ya, B, QN bagi mu ya kali A, A-nya tadi kan sudah dicari, kemudian 2GZ ya 2,6 meter. Berdasarkan hasil ini maka dipakai dua pintu ya dengan lebar 1,5 meter. Nah, ini pakai dua pintu ya. Kedalaman aliran di hilir pintu ya. Ini A dikurangi T ya, T-nya 0,1 kan. Ini 3 meter. Kecepatan aliran pada pintu ya 12,648 dibagi B dibagi A ya. Jadi 1,36 meter per sekon. Hasil perhitungan intake kanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini intake kanan ya. Ini ada P-nya ya.
Ini P-nya tadi yang 4 meter ya. Kemudian ada D, H, A ya. Kemudian tadi yang hilang energi ya. Hilang energi 0,2 diambilnya. Dan ini yang intek kirinya. Intek kirinya tadi pakai gorong-gorong langsung diambil dari sini ya. Pakai gorong-gorong ini. Diameternya 1,2 meter ya. Jadi langsung diambil ya dari sebelah eh, kiri ya. Diambil ke sana lewat mercuk kayak gini. Ya. Nah ini yang tadi intek kiri ya. Intek kiri. Nah ini dihitung sama dengan tadi ya. Efisiensinya nanti juga sama ya. Ambil efisiensi 0,65 saja. Kemudian ini A-nya 1025 ya. Didapat QN-nya 2,271 meter kubik per sekon. Nah, ini rencana pintu intake langsung masuk ke gorong-gorong ya. Ini debitnya. Gorong-gorongnya 1,2 diameternya ya. Ini kecepatan airnya agar bisa menghanyutkan sedimen katanya 2,5 karena gorong-gorong kalau ada sedimen bahaya ya. Nah, ini D-nya, kemudian A-nya ya. A-nya, kemudian Q-nya A kali V ya. Kan ini pi per 4 kali D kuadrat ya. A kali V ya. 2,827. Kemudian cek gorong-gorong. Ternyata dia lebih besar kapasitasnya daripada intake kiri. Ya, ini kan intake kiri ini kan. Jadi sudah oke. Gitu ya. Nah, ini gambarnya yang tadi ini. Gambarnya di sini. Yang intake kiri. Ini yang kanan. Tapi nanti untuk exercise hari ini. Yang mudah saja karena yang sudah ada hasil hitungan ya. Hasil hitungan itu kan yang exercise kuliah 4 ya. Itu kan menentukan NFR-nya ada di situ dalam milimeter per hari, ada liter per detik per hektar, ambil aja dalam milimeter per hari, ambil yang paling besar dari semua bulan ya. Kemudian nanti dihitung debit pengambilannya, QN-nya ya. Nah, yang ini eh nah tadi nah ini QN ini ya. Ambil E-nya 0,65 samakan saja ya. NFR-nya masukkan. Begitu ya. Ini jam berapa? Ini setengah 6 lebih ya. Jadi sisa waktu silahkan gunakan. Oh ini saya mau jelaskan dulu exercise hari ini. Ini ada pertanyaan? Baik, saya stop share ya. Exercise kuliah. Sebentar. Nah ini. Nah ini ya. Izin Bu Aryani, Oh ya, silakan. saya izin konfirmasi kehadiran Bu. Siapa itu? Alderanum nomor 36 Bu. Oke, oke sudah ya. Nah ini, Baik, terima kasih Bu. ya ini kan eh, saya sengaja ambil yang ini supaya Bapak Ibu sekalian ingat ya. Ingat pernah menghitung ini kan? Nanti ambil NFR terbesar ya dalam milimeter per hari yang sudah dihitung ini di exercise kuliah 4 ya. Kemudian ini luas areanya ya. Nah, gunakan satu pintu pengambilan tinggi mercunya ambil 5,3 meter. Ya, yang lainnya ikuti aja dengan petunjuk yang tadi. Nanti ini saya kirim exercise ini di grup ya.